saya Marita Ekasari, mahasiswa S1 Kebidanan Alih Jenjang di Universitas Kadar Bangsa, Palembang, dengan NIM 2325199P. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mencegah korupsi melalui teori konstitusi Nusantara pada mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai peraih rekor muri doktor umum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude pada tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institute dan Wakil Rektor Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara. Nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasa yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dan mencegah dan dalam memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralism Constitution Stage of Culture sebagai berikut. 1. People habits atau kebiasaan. Pada masa kejayaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan pada pemimpin masyarakat kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan diikuti oleh kelompok masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua yaitu living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang satu ini menjadi tradisi adat istiadat masyarakat Indonesia dan yang dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya sesungguhnya bagian dari pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Yang ketiga yaitu power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pimpinan dalam menggerakkan pemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang berlaku di setiap tingkatan. Kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yang keempat ada Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi negara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi. Tatanan negara termasuk untuk membatasi mengawasi kekuasaan untuk tidak korupsi, mengatur kontribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Yang kelima yaitu Archipelago Terrote atau Nusantara dan Kedaulatan Negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut
Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam pencegahan dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga, yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas korupsi. Di samping itu, dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, bahwa KPK perlu dibentuk tingkat provinsi dan kabupaten mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Yang keenam yaitu kingdom structure atau struktur negara. Teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Yang ketujuh, konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpinan dan rakyat dalam satu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi negara pada terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Yang kedelapan yaitu state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan, menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia. Yang kesembilan yaitu ada value information atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the SCP in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation dan transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbol Cahaya Era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sihunun menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, menyebutkan adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain. Dari demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Salam 25 menuju Nusantara menuju unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.